Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz Nurjaini Al-Bancani naik haji tahun ini. Sebagai pimpinan pondok pesantren, kita daulat beliau untuk melaporkan kisah berhajinya. Dan video di belakangnya adalah video yang berkaitan dengan kisah wakaf kebun kurma yang sangat fenomenal, milik sahabat Abu Tohah yang dermawan. Kebun kurma ini bernama Biruha. Juga ada 3 sumurnya yang tidak pernah kering. Kebun Biruha ini menghasilkan kurma yang baik, berkualitas tinggi. Masjid Nabawi yang sekarang ini memang sangat luas. Dulu aslinya Masjid Rasulullah ini kecil, makin membesar gitu. Dan di depannya itulah kebun Biruha yang menghasilkan kurma yang berkualitas. Dan terletak persis di depan Masjid Nabawi. Kisah ini sangat dicintai oleh Abu Toha karena meriwayatkan kebunnya dan para sahabat Rasul selalu berdecak kagum dengan kebun kurma Biruha milik Abu Tohah ini. Dan kita ikuti kisahnya yang akan diceritakan oleh Ustadz Nurjaini. Dan alhamdulillah pesantren Al-Quran dan Teknologi Duriat Mulia yang dikelola oleh Yayasan Duriat Mulia telah mendirikan Duriat Mulia Foundation dengan sertifikasi kompetensi oleh Badan Wakaf Indonesia dan siap mengelola wakaf Anda semua dengan bertanggung jawab dan kompeten. Alhamdulillah. Inilah penampakan dari sumur Biruha. Biruha ada 3 sumur milik dari Abu Tolhah. 3 sumur milik Abu Tolhah. Hisab paling belakang. Hisab paling belakang di Gate King Fahad. Gate King Fahad. Pintu ke-22 di Masjid Nabawi. Sejarah yang berkaitan dengan sumur Biruha ini di sini tertutup karpet. Nah, ini penampakannya. Inilah sumur dari Abu Tolhah yang bersejarah, yang merupakan sumur yang airnya terus banyak. Dan di sini dulunya adalah kebun kurma, yang mana di kebun kurma ini buahnya sangat rindang. Dulu ini di halaman masjid, kebun kurmanya sangat rindang buahnya, sampai-sampai melihat kebun kurma ini para sahabat merasa luar biasa dan merasa kagum, sehingga turunlah ayat Al-Quran dalam surat Ali Imran surat Ali Imran di ayat 92. Allah menyampaikan, kata Allah, lang tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min khairin wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Ayatnya itu saya ulangi lagi, lang tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Ya, artinya tidaklah engkau sampai pada suatu kebaktian atau kebaikan yang tertinggi sehingga engkau sanggup menginfakkan dari harta yang paling engkau cintai, dan apapun yang engkau infakkan di jalan Allah, maka Allah tahu, maka Allah Maha tahu. Mudah-mudahan dengan ayat yang berkaitan dengan asbabun nuzul kebun Abu Tolhah ini menjadi suatu sejarah bagi kita. Ketika Abu Tolhah mendengar ayat ini, beliau berkata kepada Rasulullah,
"Ya Rasulullah, apakah ayat ini berkaitan dengan aku?" Kata Rasulullah, "Bisa iya dan juga bisa tidak. Karena yang punya kebun kurma di depan Masjid Nabawi ini aku, dan ini kebun kurma aku, namanya kebun Biruha dan sumurnya sumur Biruha. Maka mulai detik ini," kata Abu Thalhah, "aku infakkan kebun kurma beserta 3 sumurnya ini buat kemaslahatan kaum muslimin. Aku wakafkan atas nama Allah dan atas nama Rasulullah demi kebaikan umat Islam." Dan mulai saat itulah 3 sumur Biruha juga kebun kurmanya diwakafkan di jalan Allah, sehingga kaum muslimin bisa menikmati air dari sumur Biruha ini juga dengan kebun kurmanya yang sangat ranum, sehingga kaum muslimin bisa menikmatinya dan diserahkan untuk Allah dan Rasulnya. Inilah yang berkaitan dengan sejarah kebun kurma dan sumur Biruha milik Abu Thalhah yang sangat luar biasa dan fenomenal, yang berkaitan dengan asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya dari surat Ali Imran ayat 92. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.